sembako itu pada naik. Ya nih, beras di desa kita ini mahal semua karena ulah nyindir. Saya nenek yang akan memberikan hukuman kepada nyindir. Aku akan semakin kaya. Aku adalah nyindir. Aku adalah Baja. Aku adalah Agil. Kita berdua centeng nyindir. Barang siapa yang berani melanggar peraturan nyanyi endit akan berhadapan dengan kami. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin. Di hari yang masih sedikit gelap dan embun masih bergelayut di dedaunan, para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Indit. Nyai Indit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya sangat mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan cara sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Indit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga yang sangat murah. Kalau tidak, ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhannya Nyai Indit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya dari Nyai Indit dengan harga yang melambung tinggi. Penduduk di desa itu merasa sedih atas nasib yang mereka jalani. Ya sudahlah, kita kan orang kecil, daripada kita harus berpikirnya bisa panjang ceritanya. Ini itu benar apa ya, rasanya saya banget jika pagi kita dijual pada orang seperti itu. Sudahlah Kak, terima nasib aja. Nasib orang di sini kita harus bagaimana? Sudahlah, gak usah membeli sedikit ya. Apa yang dicari kita sudah banyak, tetap saja masih menunggu pagi. Tidak, nanti ada yang minta, makanya udah. Nanti kita pergi ke sawah. Kang Udin dan Nyi Asih pun pergi ke sawah bersama. Di sawah, para petani sibuk mengurus padi hasil panennya masing-masing. Tak terkecuali Nyi Nani dan Nyi Eli. Mereka berdua menumbuk padi sambil membicarakan nasib buruk hidup mereka yang tak berkesudahan. Nyi Nani, kalau dipanggil tuh mau jangan cuma ngomong doang. Ya sih, maaf nih. Emangnya ada apa sih nih? Itu loh Nyi, hari ini kan kita panen. Tapi masa iya kita harus menjualnya ke tengkulak-tengkulak dikir itu? Ya mau gimana lagi, nasib kita yang kayak gini. Kita banyak kali kue
itu tambah umur bukannya malah tambah hancur. Waduh, ibu-ibu ini pagi-pagi kok udah berhenti. Lagi ngomong sih. Itu loh nih, orang yang beli dan mikir itu. Oh, ngomongin gitu, ini ada apa? Ya itu nih, masa harga padi setiap tahunnya 300.000 tidak ada pertanda naik. Masa harga sembako dan bedak itu pada naik. Ibu, ngapain kamu di sini? Ayo kita jual semua ini. Mari kita jual ringgit. Emang kamu nih mau masih menjual yang kayak gini gitu? Iya nih kamu, lebih baik kita menjualnya ke pasar. Harganya lebih naik dibandingkan harga yang diberikan di sini. Iya nih, daripada kita berusaha dalam centeng-centengnya bisa masuk ke sakit saya. Saya sudah berulang kali membujuk suami saya, tapi tetap saja tidak membujuk. Bukan itu Bu. Nanti kalau misalkan kita masuk rumah sakitnya jaga ibu dan anaknya siapa? Iya. Gak boleh gitu, ingat umur. Tapi kan romantis juga ya. Kita ngomongnya jadi langsung ya. Ya sudah Bu, Bapak mau menjual padi kita ke orang ini. Mari Ibu. Mari Pak. Kang Udin pun segera pergi ke rumah Nindit. Rumah Nindit bisa dibilang sangat strategis. Letaknya di tengah desa dengan lumbung padi luas dan besar di pinggir rumahnya. Lumbung padi itu dijaga oleh kedua centeng Nindit. Mereka berdiri di depan pintu lumbung padi dengan raut muka sangar dan galak. Beberapa waktu kemudian Kang Udin pun datang dengan membawa sekarung padi hasil panennya. Pak, kita mau nanya. Harga berapa? Sama seperti yang kemarin. 30.000 per kilo. Apa harga bisa naik? Kan yang lain naik. Tidak bisa. Mau tidak mau, kamu harus menerima harga itu. Kalau tidak, kamu berhadapan dengan kami. Tidak boleh lebih. Apakah saya bisa bikin duit? Tidak bisa. Kamu udik kecil kayak gini. Mau ketemunya Endit. Sedangkan Endit itu orang yang paling kaya, yang paling cantik di desa ini. Gak punya kaca. Untuk apa kamu nemuin Endit? Ini sedikit saja barang saya naik. Tidak bisa. Endit sedang sibuk. Sudah, mending jual aja sama kita itu. Baiklah, saya jual pada kalian. Itu dong dari tadi. Dengan berat hati, Kang Udin menjual hasil panennya kepada centeng-centeng Nindit. Walaupun dengan harga yang sangat murah, ia pun pulang dengan wajah yang lesu. Namun, apa mau dikata, hukum rimba masih sangat kental di desa itu. Siapa yang kuat akan bertahan, dan siapa yang lemah akan hancur. Tak lama kemudian, Kang Udin sampai di rumah dengan disambut oleh sang istri. Assalamualaikum Bu, Bapak Dadang. Penjualan padi kita, apa Bapak bisa menawar sedikit? Maaf. Tidak naik Bu sama seperti tahun sebelumnya. Makanya nasib kita berubah. Tidak tahan hidup seperti ini. Ya Tuhan, bagaimana kalau tidak mengampuni tanda itu? Sudahlah, kita mah harus sabar. Nanti juga Tuhan pasti membalas perbuatan orang-orang yang tidak adil. Terima kasih Bu sudah setia dan taat selama ini. Di sisi lain, di lumbung padi Nindit sedang bercengkrama kepada kedua centeng-centengnya. Ia menanyakan tentang hasil panen dari seluruh penduduk desa. Baca, Agil, siap nih.
kembali kepadaku, aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual padi kepada orang lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang menjual padi bagi orang lain. Kalian mengerti? Siap, Nyi. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan berasnya. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras selain milik Nyindin, karena harga beras di tempat Nyindin bisa mencapai berkali-kali lipat lebih mahal dari harga beras pada umumnya. Aduh ya Gusti, persediaan berasku sudah habis. Apa aku harus membelinya ke Indit ya? Harga beras di Indit kan mahal. Mana sekarang harganya naik 5 kali lipat lagi. Bagaimana ya? Persediaan beras di rumahnya ini mungkin masih banyak. Dengan begitu, aku bisa meminjam sedikit beras. Assalamualaikum Nani. Waalaikumsalam, Nih. Ada apa nih pagi-pagi udah ke rumah aja? Begini nih, saya ingin meminjam sedikit beras. Waduh, maaf nih, persediaan beras di rumah saya juga menipis. Nah, bagaimana ya nasibnya nih? Apa kita harus mengacu pada nasib kita? Harga beras sekarang di Mindit berapa? Sudah mencapai 15 per kilonya nih. Mantul sekali, padahal di tempat lain harganya 8.000 per kilo. Kita tidak bisa membeli beras ke tempat lain karena kita selalu diawasi oleh centeng-centeng Mindit. Di saat Inani dan Nyi Eli sedang bercengkrama, datanglah seorang nenek tua renta yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia mengetuk pintu rumah Inani dengan tatapan penuh iba. Ya, Nek, apakah dapat saya bantu, Nek? Saya menumpang tanah. Tanya apa, Nek? Gimana saya bisa menemukan rumah orang terkaya di desa ini? Nenek tinggal lurus aja sampai bertemu pertigaan. Terus di situ nenek belok kiri. Lalu nenek di situ akan melihat rumah yang sangat besar. Itu rumahnya Nyi Indit. Nenek ada perlu apa sama Nyi Indit? Saya meminta sedekah. Percuma saja Nek, kalau nenek lapar nenek bisa ke rumah saya, tapi seadanya Nek. Tidak perlu repot-repot. Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksinya kalau ada yang meminta sedekah kepadanya. Tolong kalian beritahu kepada penduduk di desa ini agar segera mengungsi, karena di desa ini akan terjadi bencana besar, yaitu banjir besar. Nenek bercanda ya? Mana mungkin musim kemarau sekarang. Aku akan pergi jika kalian bisa